Halo, ketemu lagi di channel MyClub ID. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini, dan kali ini kita akan mencoba kembali menghadirkan sebuah video yang menarik untuk kalian yang ingin merakit PC. Kali ini kita akan menunjukkan atau membagikan cara merakit PC yang benar dari awal sampai akhir. Nah, di samping saya ini adalah semua peralatan atau spesifikasi hardware yang akan kita gunakan dalam video kali ini. Jadi, pastikan kalian menonton, dan jangan lupa sebelum menonton, pastikan sudah subscribe dan klik loncengnya agar semua video yang baru dari MyClub ID bisa kalian nikmati dengan segera. Kali ini kita akan menggunakan platform AMD. Untuk prosesor, kami memilih prosesor terbaru dari Ryzen, dari AMD, yaitu Ryzen 7 3800X yang memiliki 8 core 16 thread, kemudian base clocknya 3,9 GHz, dan juga max boost clocknya mencapai 4,5 GHz. Pemilihan prosesor ini tujuannya supaya kita bisa mendapatkan performa yang berimbang antara gaming dan juga untuk content creator. Jadi untuk rendering ataupun pekerjaan-pekerjaan non-gaming yang membutuhkan komputasi prosesor yang tinggi, yang membutuhkan thread yang banyak, prosesor ini sudah sangat memadai. Jadi kita akan coba aplikasikan apa saja yang bisa kita lakukan atau apa saja yang bisa kita optimalkan dengan menggunakan prosesor dari AMD ini. Juga dalam paket penjualannya Ryzen 7 3800X sudah ada termasuk cooler yang bagus atau pendingin prosesor yang bagus, yaitu Red Prism. Jadi kita juga akan menggunakan cooler yang standar dari AMD ini. Untuk motherboard, kami memilih untuk menggunakan motherboard dari kelas mainstream, yaitu chipset AMD B450. Kali ini kita menggunakan dari model B450 Aorus M Micro ATX motherboard. Ya, ini sudah cukup memadai, dan bila kalian ingin memastikan bahwa motherboard yang kalian dapatkan sudah langsung plug and play dengan prosesor Ryzen 3000 series, pastikan stiker AMD Ryzen 3000 Desktop Ready ini ada di kemasan motherboard yang akan kalian beli. Jadi pastikan ini sudah ada supaya kalian tidak lagi repot-repot untuk melakukan update BIOS yang membutuhkan prosesor generasi sebelumnya agar bisa menghidupkan motherboard ini. Jadi pastikan ya. Kemudian sebagai tips pertama sekali, karena motherboard ini adalah komponen paling penting yang bisa menghasilkan performa yang maksimum, sebelum kita memulai merakit, kita harus mencek dulu apa saja kelengkapan-kelengkapan dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita mulai merakit. Jadi, kita akan mulai dengan mencek semua kelengkapan. Ini bukan unboxing atau bongkar dus ya, kita hanya mencek perlengkapan supaya nanti tidak ada kesalahan ketika atau yang kurang ketika kita memulai melakukan perakitan sistem atau membangun sebuah PC. Nah, yang paling penting, yang paling mendasar adalah membaca manual book. Menurut kami, manual book ini adalah satu teknologi yang paling canggih yang ada di motherboard, yang paling berharga di antara semuanya selain dari motherboardnya sendiri, karena di dalam manual book ini kalian bisa membaca semua hal-hal penting, termasuk kompatibilitas, di mana harus memori slot dipakai, atau petunjuk-petunjuk dalam menggunakan BIOS, semua ada di sini. Kemudian di halaman awal biasanya akan ada checklist, ya. Kalau di sini di halaman 4 itu ada checklist apa saja kelengkapan yang ada dalam motherboard ini. Jadi kita lihat di sini ada checklistnya, ada B450 Aorus M motherboard, ini ada. Kemudian ada motherboard driver disk, ini ada. Kemudian ada user manual, ini yang saya pegang. Lalu ada kabel SATA 2 buah, ada. Kemudian I/O shield ada. Kemudian, nah ini penting, ada stand off dan juga baud mur untuk M.2 slot. Jadi ini ada di paket penjualan ya. Jadi ini penting sekali, karena ketika kehilangan salah satu komponen ini, kalian nggak akan bisa memasangkan SSD M.2 yang kalian kehendaki untuk dipasang di motherboard ini. Kemudian itu checklistnya, hanya itu, jadi komplit checklistnya. Kemudian tentunya ada stiker yang tidak ada dalam checklist ini. Jadi pastikan ada dapat stiker Aorus dan juga ada installation guide singkat. Nah, setelah kita mengecek semua kelengkapan motherboard yang kita butuhkan untuk membangun PC, kita cek fisik motherboardnya dulu. Ya, kita cek fisik motherboardnya.
Oke. Nah, motherboard ini adalah motherboard berbasis chipset AMD B450 dengan form factor Micro ATX. Jadi sesuaikan juga nanti casing yang kalian pakai dengan form factor motherboard ini agar masuk. Jadi jangan pakai casing mini ITX untuk memasangkan motherboard Micro ATX ya. Tetapi kalau pakai mini ITX hampir semua casing bisa masuk karena form factor terkecil untuk motherboard desktop pada umumnya adalah mini ITX. Kemudian yang penting harus kalian perhatikan sebelum memulai adalah memperhatikan apakah semua komponen kapasitor itu tidak ada yang missing atau tidak ada yang hilang, semuanya terpasang, tidak goyang ya. Kemudian slot memori juga kalian harus perhatikan apakah ada benda-benda asing yang kecil di dalam slot memori ini atau tidak. Dia memiliki 4 slot memori tapi bukan berarti dia mendukung quad channel. 4 slot memori artinya dia mendukung hingga 4 keping atau 4 modul dalam modus dual channel ya. Kalau Anda ingin menggunakan yang quad channel, Anda harus naik ke platform Threadripper ya. Kemudian apalagi yang dicek? Perhatikan soket AM4 di motherboard itu tidak ada lubangnya yang tertutup atau tidak ada benda-benda asing yang ada di dalam lubang-lubang ini. Oke, kemudian juga cek apakah heatsink yang ada di atas VRM ini goyang atau tidak, terpasang dengan benar atau tidak. Kemudian cek power pin di dalamnya lengkap atau tidak. Mungkin ada yang patah atau apa dalam proses pengiriman. Kemudian yang paling penting juga mencek semua sudut motherboard itu sempurna. Artinya motherboard ini tidak pernah jatuh. Ya, PCB-nya tidak ada yang bengkok atau tidak simetris atau tidak sesuai seperti motherboard pada umumnya. Lalu apalagi yang harus dicek? Dan seringkali kita abaikan. Kita harus cek apakah port USB yang ada di back panel motherboard ini bersih. Artinya tidak ada benda-benda asing di dalam port ini tadi. Karena bisa menyebabkan problem ke depannya ketika kita mencoba memasangkan perangkat seperti keyboard, mouse, atau flash drive di port USB ini. Oke, itu hal-hal yang penting yang sebelum kita memulai untuk melakukan perakitan ya. Oh, jangan lupa cek juga di slot PCI Express tidak ada benda-benda asing di dalam slotnya. Karena ini juga bisa menyebabkan ketika kita pasang VGA card, motherboard atau VGA-nya bisa menjadi rusak ya. Oke, itu saja yang harus kita cek untuk motherboard. Jadi penting sekali karena motherboard adalah jantung dari PC yang akan kita bangun. Untuk memori atau RAM, sesuai dengan platformnya kita menggunakan memori DDR4, itu sudah pasti. Kali ini kita memilih DDR4 dari HyperX seri Predator RGB ya. Ini adalah dual channel kit 2x8GB dengan kecepatan DDR4 3200 MHz. Sebenarnya ini bukan 3200 MHz ya. Ini satuannya sebenarnya bukan MHz karena realnya ini adalah 1600 MHz. Jadi sebenarnya bukan MHz ya. Kemudian kita cek. Yang paling penting kita cek adalah pin dari si memori yang mau kita pakai. Pastikan gold pin ini itu tidak ada yang terkelupas ya. PCB-nya tidak ada yang bended, broken atau apa, mungkin pernah jatuh atau seperti apa, supaya kita harus memastikan bahwa memori ini bisa berjalan dengan normal nantinya ya. Jadi memori nanti punya efek RGB yang nanti kita akan selaraskan dengan motherboardnya. Karena memori RGB ini mendukung RGB Fusion dari Aorus atau Gigabyte. Nah, penting untuk kalian yang ingin membuat nyala-nyala atau efek RGB yang memukau di PC-nya, pastikan bahwa komponen RGB yang kalian pakai itu kompatibel dengan motherboard. Bila ingin software dari motherboard itu mengontrol semua perangkat RGB yang akan kalian rencanakan pakai di dalam casing. Jadi kalian bisa menuju situs atau website Gigabyte atau Aorus pada model B450 Aorus M, dan kalian bisa lihat device apa saja atau perangkat RGB apa saja yang bisa kompatibel dengan software RGB Fusion versi 2.0. Oke, kita sudah inspeksi memorinya, semuanya baik, tidak ada yang bermasalah, PCB-nya juga utuh. Oke. Itu tentang memori yang akan kita gunakan pada rakit PC kali ini. Nah, karena tema atau bukan ya, sebenarnya yang sekarang populer itu adalah gaming, PC gaming. Nah, kami memilih kartu grafis dari Nvidia
RTX 2060. Pasti pertanyaannya, kenapa bukan Super? Kenapa bukan ini? Sebenarnya simpel saja, kita nggak mau membuat satu standarisasi bahwa oh gaming sekarang harus pakai RTX 2060 atau model lain. Kita hanya ingin membangun sebuah PC yang benar ya. Jadi konteks dalam video yang kita lakukan ini, bagaimana membangun sebuah PC yang benar berbasis AMD 3000 series. Jadi ini adalah pelengkap saja sebenarnya. Nah, RTX 2060 dari sisi spesifikasinya saat ini adalah merupakan kartu grafis terendah yang istilahnya itu yang paling terjangkau yang sudah mendukung ray tracing secara default by hardware. Jadi sangat menarik melihat saat ini harganya cukup bersaing dan performanya juga masih sangat cukup diandalkan untuk game-game AAA ataupun game-game kompetitif. Jadi kita memilih menggunakan RTX 2060. Nah, apa saja yang kita perhatikan sebelum kita memasangkan kartu grafis ke PC adalah kita harus cek fisik dulu kartu grafisnya. Kita harus memastikan semuanya itu benar dulu ya. Jadi kalau kita lihat kelengkapannya, kita harus cek dulu kelengkapannya. Kelengkapan VGA sekarang ini ya minim ya, paling ada driver, tapi saya yakin kalian nggak akan pakai driver ini. Karena drivernya ini pasti out of date. Jadi sangat disarankan menggunakan driver terbaru yang ada di website Nvidia, di-download ya. Lalu ya paling kelengkapan lain adalah quick installation guide dan kartu garansi. Jadi nggak ada kelengkapan yang istimewa. Oke, kita cek fisiknya ya. Nah, yang paling penting, hal mendasar sekali sebelum kita memutuskan membeli kartu grafis yang mana, kita harus tahu dulu spesifikasi panjang dari kartu grafis ini apakah bisa masuk di casing kita atau tidak. Itu hal yang paling penting, karena itu yang paling mendasar. Bayangkan kalau kartu grafis ini lebih panjang daripada maksimum support kartu grafis yang dimiliki oleh casing yang kalian pilih. Artinya, kartu grafis ini nggak bisa dipasang ke dalam. Ini udah fatal sekali. Ya. Nah, kalau sudah itu dilihat sudah pas, fisiknya kita cek. Anda bisa melakukan testing untuk memastikan kipas ini tidak ada masalah dengan mencoba menggoyang-goyangkan dengan pelan ya. Tidak ada tidak ada goyang atau tidak ada yang ringkih di sini. Kemudian ketika diputar dia lancar, tidak ada yang tersendat. Itu sudah memastikan bahwa pertama, kipas itu berfungsi dengan baik. Kedua adalah mengecek port-port yang disediakan. Nah, kalau di Gigabyte ini ada pelindungnya, jadi bagus sekali untuk memastikan tidak ada benda-benda asing yang masuk ke port. Bayangkan kalau ada pasir atau partikel kecil yang ada dalam ini nanti bisa menjadi penyebab nggak bisa tampil ke monitor. Ya. Kemudian juga PCB dicek lagi, tidak ada yang aneh dari fisiknya, tidak ada bended, tidak ada bengkok, tidak ada bekas jatuh ya. Kemudian juga portnya, port power, sini ada 8 pin yang disediakan untuk RTX 2060 dari Gigabyte ini. Dan cek juga pin PCI Express-nya. Dia masih utuh semuanya, gold pinnya, kontak pinnya. Ya. Oke, setelah dipastikan semuanya, berarti secara fisik kartu grafis ini sudah siap untuk kita pasangkan di PC yang akan kita bangun. Untuk storage atau media penyimpanan, tempat kita nanti akan menginstal operating system atau menginstal aplikasi-aplikasi lainnya, kita kali ini memilih SSD debutan Plextor. Ini merek sudah agak lama sebenarnya di Indonesia, hanya baru masuk kembali di market pada 1 tahun belakangan ini. Yang kita pakai kali ini adalah Plextor seri M9PE dengan kapasitas 512, M.2 NVMe, ya, dengan garansi 5 tahun di sini tertera di sini. Ya, dia sudah menggunakan 64 layer 3-in-1, kemudian ada heatsinknya juga. Ya, ada heatsinknya. Kita lihat, sebenarnya nggak ada yang perlu dicek terlalu penting dalam sebuah M.2, tapi kita harus memastikan. Nah, kelebihan dari ini adalah mereka tetap menyertakan satu buah baut untuk M.2. Kecil, tapi ini susah sekali mencarinya kalau ini hilang, baik itu yang ada di motherboard tadi ataupun yang bawaan M.2. Jadi ini penting. Ini salah satu hal plus. Lalu bentuk M.2-nya adalah 2280, form factor-nya 2280, artinya dia memiliki lebar 22 mm dengan panjang
80 mm. Ini kompatibel dengan hampir semua M.2 yang umum digunakan di motherboard desktop, termasuk motherboard yang akan kita pakai B450 Aorus M. Pastikan gold pin-nya juga itu utuh ya, tidak ada yang hilang ya, karena ini kan ada beberapa gold pin. Jadi pastikan dia utuh ya, karena biasanya ada satu atau dua yang terkelupas ya, istilahnya itu terkelupas atau yang hilang gold pin-nya, dia nggak akan bisa connect. Dan dia ada heatsink. Nah, karena dia ada heatsink, maka tadi kalau kita lihat di motherboard B450 Aorus M tadi itu ada heatsink untuk M.2-nya. Artinya, heatsink M.2-nya itu kita nggak akan pakai. Kita akan lepas karena ini sudah ada heatsinknya tersendiri. Kita juga nanti akan uji apakah klaim vendor dari Plextor ini sesuai dengan kenyataannya. Sebagai sumber daya dari semua peripheral yang kita siapkan tadi, kali ini kita percayakan pada power supply dari Cooler Master, power supply yang bisa kita katakan power supply sejuta umat ya saat ini, yang cukup terkenal yaitu MWE 450. Tapi ingat, yang kali ini kita gunakan ada kata white-nya. Ini adalah MWE 450 versi baru yang baru saja beredar di market Indonesia. Nah, kita akan lihat juga nanti bagaimana performanya. Pasti bertanya-tanya, itu kan pakai RTX 2060, RTX 2060 requirement-nya adalah lebih dari 450 watt. Betul. Ya, tetapi dalam video yang kita lakukan kali ini, kita ingin menguji juga apakah MWE 450 yang baru ini mampu mengangkat spesifikasi seperti yang kita gunakan. Kita akan buktikan baik itu di gaming maupun nanti di konten kreator. Ya, power supply ini sangat populer dan ada beberapa tambahan fitur baru yang ada di White Edition ini. Selain dia sudah memiliki sertifikasi 80 plus white 230 volt, ini juga sudah menggunakan kabel yang flat ribbon cable. Kalau yang sebelumnya kan hanya sleeve cable saja. Mari kita lihat saja langsung. Ini sekilas saja. Oke. Pastikan dalam paket penjualan itu komplit ya. Selain power supply, itu ada kabel. Nah, kabel power kadang-kadang ini di beberapa power supply untuk menghemat daya mereka menggunakan kabel yang sangat tipis sekali. Ya. Tetapi kita lihat di MWE 450 mereka menggunakan kabel yang kualitasnya cukup tinggi. Jadi bukan kabel kaleng-kaleng, ya. Kemudian ada mordan baut untuk memasangkan power supply ini di casing dan tentunya manual book. Nah, kita lihat power supply-nya ya. Nah, power supply-nya ini belum modular, memang sengaja. Karena ini adalah entry level ya, ini adalah entry level power supply. Dan perbedaan yang jelas secara fisik yang kita bisa bedakan antara versi yang baru ini yang kita namakan dengan MWE White 450 ini adalah ini, di kabelnya. Ini sudah flat ribbon cable, bukan hanya sleeve lagi, jadi dia bisa lebih lentur dan kemudian ketika kita pasangkan di casing, ini tidak akan begitu menghalangi airflow atau aliran udara di dalam casing dari dalam casingnya. Jadi perputaran aliran udara di dalam jauh lebih bebas ketika kita menggunakan kabel yang pipih ini. Kalau dalam bahasa kerennya biasa dikatakan black flat ribbon cable. Ya. Kemudian dari sisi spesifikasi kita bisa lihat 450 watt ini didukung dengan single rail 12 volt. Ya. Single rail 12 volt artinya tidak ada pemisahan di rail 12-nya, semua digunakan bersama-samaan. Dan kalau dinotis, di dalam kabel-kabel konektornya itu sudah tidak ada lagi kabel floppy disk. Kalau yang di MW sebelumnya, kalian masih bisa menemukan kabel floppy disk. Dan floppy disk sudah sangat lama sekali tidak ada digunakan. Jadi, Cooler Master memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kabel floppy disk di versi White ini. Kelebihan lainnya dari MWE 450 White yang baru ini, fan-nya sudah semi fanless fan. Artinya apa? Ketika tidak ada loading yang berat pada power supply, fan-nya ini tidak akan berputar. Dia akan berputar setelah loadingnya itu atau temperaturnya naik. Ketika sudah mulai beroperasi dengan beban tertentu, dia akan otomatis kipasnya akan berputar. Jadi untuk memperpanjang umur kipas dan juga untuk membuat power supply ini lebih hening. Oke, ini adalah power supply yang kita gunakan untuk video kali ini. Perangkat terakhir yang kita
akan jelaskan dalam rangkaian video untuk kali ini adalah rumah dari semua komponen atau biasa kita sebut dengan chassis atau casing. Kali ini kita gunakan atau kita pilih Cooler Master Box NR400. Kenapa NR400? Pertama tadi kita menggunakan motherboard Micro ATX. Ini kita anggap casing yang sudah bisa memfasilitasi Micro ATX. Kedua, casing ini cukup simple, kemudian juga cukup stylish dengan ya harga cukup terjangkau. Harganya nanti bisa dilihat di bawah ini ya, harganya berapa. Dan dia sudah tempered glass. Jadi side panelnya ini sudah tempered glass. Sudah tempered glass ya. Lalu di dalamnya cukup luas. Jadi kartu grafis yang tadi saya sudah tunjukkan dari awal bahwa kartu grafis kita pakai itu cukup panjang. Di casing ini sudah bisa masuk karena kita lihat ini lowong sampai ke ujung. NR400 juga sudah dilengkapi dengan 2 buah fan 12 cm, satu di depan dan 1 buah di belakang. Jadi intake-nya dari depan, ini adalah outtake. Kemudian power supply-nya juga sudah, ini kalau dibilang cover bukan juga sih, tapi sudah bisa rapi, kabel-kabel nanti keluar dari lubang-lubang kabel manajemen di sini, dan power supply letaknya di bagian bawah atau di bottom ya. Ini juga ada space dan ada filter debu juga di bawahnya. Kemudian casing ini di bagian depan adalah mesh sehingga airflow-nya secara teoritis harusnya jauh lebih bagus karena ini semua adalah merupakan lubang-lubang kecil dan bebas, tidak ada halangan. NR400 yang kita gunakan kali ini adalah versi ODD, artinya masih ada bay 5,25 inci di depan ini ya. Yang kalian kalau mau pasang optical drive atau mungkin ada perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan untuk 5,25 inci bay, kita masih bisa menggunakan casing ini, bisa diakomodir. Lalu kemudahan lainnya yang dimiliki oleh NR400 ini adalah nih, bagian belakangnya ini tembus sehingga kita lebih mudah ketika kita memasangkan cooling. Ketika motherboard sudah terpasang, cooling kita tinggal bisa pasangkan mountingnya dari belakang, tidak perlu dalam keadaan motherboard harus di luar casing. Ini juga casing ini juga sudah bisa mendukung liquid cooling. Kalau Anda mau pakai liquid cooling 240, maksimum adalah 240 mm radiator di atas dengan ini di remove atau di depan. Lebih tepat sebenarnya di depan ya, 240 mm radiator di bagian depan. Juga dilengkapi dengan kabel manajemen ya. Kabel manajemennya cukup lega di sini ya. Cukup lega. Dan juga media penyimpanan untuk SSD atau hard disknya juga tersedia di bagian bawah ini, atau juga bisa menggunakan bracket bila ingin menggunakan bagian atas di sini. Di bagian atasnya juga ada filter, magnetic filter. Ini. Ya, ini bagian atas ya. Ini bisa, ya ini magnetic filternya. Kita bisa pasang radiator dengan maksimum 240 mm radiator. Tombol power, reset, USB 2.0 dan juga tombol audio, port audio. Sayangnya dia masih belum mendukung USB 3.0 ya. Kali yang ini, versi yang ini tidak ada USB 3.0-nya. Ini hanya USB 2.0 setahu saya. Oh enggak, ada USB 3.0-nya. Port USB 3.0-nya ini. Tapi nggak tahu kenapa dia tidak menggunakan warna biru untuk port di sini. Biasanya untuk USB 3.0 itu warnanya biru di sini. Oke, ini adalah casing yang akan kita pakai. Kita akan segera rakit dan kalian bisa melihat nanti seperti apa performa PC yang akan kita bangun. Kita akan guide satu step by step bagaimana memasang motherboard yang benar, memasang prosesor yang benar, melakukan pengecekan, melakukan setting BIOS, instalasi Windows, dan juga kita akan benchmark beberapa aplikasi, baik itu untuk gaming maupun content creator. Jadi stay tune di MyClub ID. Kita akan sambung video ini di video selanjutnya. Sampai ketemu.